Halo semuanya, selamat datang di pelajaran ajaib kita hari ini, langsung dari kota Agrabah yang penuh keajaiban. Kita bakal belajar salah satu tense paling dasar tapi super penting dalam bahasa Inggris, yaitu simple present tense. Yuk, siapkan karpet terbang kalian, kita mulai petualangannya. Nah, sebelum kita bertemu dengan Aladin, Jasmine, dan si Jin yang super seru, kita mau ucapkan terima kasih dulu ya kepada Bapak Vincentius Jawarut, beliau yang sudah menyusun materi keren ini, dan semua yang kita pelajari hari ini adalah adaptasi dari karya beliau. Oke, coba deh bayangin, kalian lagi ada di tengah-tengah pasar Agrabah yang rame banget. Di sana, ada banyak hal yang terjadi setiap hari, berulang-ulang, dan nggak pernah berubah. Nah, inilah inti dari simple present tense. Gampangnya gini, kita pakai tense ini untuk dua hal utama. Yang pertama, untuk kebiasaan atau rutinitas sehari-hari, kayak apa yang selalu Aladin lakukan setiap pagi. Dan yang kedua, untuk kebenaran umum, yaitu fakta-fakta yang udah pasti benar dan gak akan berubah. Nah, coba dengerin Jin deh. Dia kasih contoh yang pas banget buat kebenaran umum. Dengerin baik-baik ya, terus coba ulangi setelah ada jeda singkat. The sun rises in the east. Betul, matahari kan emang selalu terbit dari timur, mau itu di dunia kita ataupun di Agrabah. Sekarang kita bakal belajar hukum tata bahasa sultan. Anggap aja ini kayak peraturan resmi dari istana yang harus kita ikuti. Ini adalah rumus-rumus ajaib buat bikin kalimat yang sempurna. Lihat deh, aturannya gampang banget kok. Untuk kalimat positif, kita cuma butuh subjek ditambah kata kerja. Contohnya, she plays. Kalau kalimat negatif, kita tinggal selipin do not atau does not. Dan kalau mau nanya, tinggal taruh do atau does di paling depan. Simpel kan? Nah, hati-hati ya. Ini mantra yang paling penting, tapi juga paling sering bikin orang salah. Kalau kamu pakai kata ajaib does untuk subjek he, she, atau it, akhiran s atau s di kata kerjanya langsung hilang. Jadi, she watches berubah jadi does she watch. Ingat itu baik-baik ya. Oke, sekarang waktunya lihat Jin beraksi. Dia bakal tunjukin ke kita sihirnya buat mengubah kata kerja, khusus untuk subjek he, she, dan it. Perhatikan ya. Aturan yang pertama ini paling umum dan gampang banget. Kamu cuma perlu tambahin huruf S di belakang kata kerjanya. Jadi, work berubah jadi works. Nah, untuk kata kerja yang akhirannya itu CH, SH, X, atau O, sihirnya sedikit beda nih. Kita tambahinnya ES. Jadi, kata watch berubah jadi watches. Dan ini dia mantra yang terakhir. Kalau ada kata kerja yang akhirannya huruf konsonan, terus diikuti huruf Y, nah huruf Y-nya kita ganti jadi IS. Contohnya, kata study berubah jadi studies. Oke deh, teorinya udah cukup, sekarang waktunya kita main. Selamat datang di tantangan tebak gaya Agrabah. Tugas kalian gampang, tinggal tebak apa yang karakter-karakter kesayangan kita ini lakukan setiap hari. Lihat deh Aladin, dia lagi loncat-loncat di atas atap pasar. Nah, menurut kalian, kalimat apa yang paling pas untuk menggambarkan kebiasaannya ini? Betul banget, jawabannya adalah he jumps every day. Coba ulangi lagi, dan perhatikan ya, ada akhiran S di kata jumps. Berikutnya, ada Putri Jasmine di istananya yang indah. Sekarang, gimana ya cara kita menjelaskan di mana dia tinggal pakai kalimat yang benar? Loh, kok Jakarta? Haha, sepertinya Jin mengambil contoh langsung dari buku panduan ajaibnya. Jawabannya adalah, she lives in Jakarta. Agak aneh ya, tapi nggak apa-apa. Yang paling penting itu aturannya tetap sama. Perhatikan ada akhiran S di kata lives. Sekarang giliran Abu, si monyet kecil yang iseng. Lihat deh, dia lagi enak-enakan istirahat. Apa ya yang dia lakukan setiap hari? Dan Jin pakai contoh dari buku ajaibnya lagi. Kalimatnya adalah the cat sleeps on the sofa. Meskipun yang kita lihat itu abu, aturannya tetap berlaku untuk he, she, atau it, termasuk untuk kucing. Perhatikan kata sleeps yang pakai S. Keren! Eits, jangan seneng dulu, tantangannya belum selesai. Ternyata Aladin masih agak bingung nih soal kalimat negatif. Dia butuh bantuan kita semua buat membetulkannya. Aduh, kasihan Aladin. Kalimatnya masih kurang tepat. I'd not like spicy food itu belum benar. Yuk kita panggil Jin buat kasih tahu cara yang betul. Nah, lihat. Jin langsung menunjukkan caranya dalam 4 langkah yang super gampang. Pertama, mulai dari subjeknya, I. Kedua, tambahkan kata bantunya do.
Ketiga, masukkan kata negatifnya, not. Dan yang terakhir, kata kerja utamanya, like. Jadi, kalau digabung, kalimat yang benar adalah I do not like spicy food. Wah, petualangan kita di Agrabah udah hampir selesai nih. Sebelum kita pulang, yuk kita ulang lagi 3 aturan atau kata-kata ajaib terpenting yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi, ini dia 3 hal yang harus kalian ingat baik-baik. Pertama, pakai simple present untuk kebiasaan dan fakta. Kedua, selalu tambahkan s atau es untuk subjek he, she, dan it di kalimat positif. Dan yang ketiga, pakai do not atau does not untuk membuat kalimat negatif. Oke, pelajaran sihir kita untuk hari ini sudah selesai. Sekarang, tantangan terakhir buat kamu. Coba deh pikirkan satu hal yang kamu lakukan setiap hari. Coba tulis jawabanmu menggunakan simple present tense. Terima kasih ya sudah belajar seru-seruan bareng kita di Agrabah.